Malam hari ini harusnya ada orang namanya Respon Hasiulan Sianipar, Dokter Magister yang sudah kita mau tadinya saya desek, Mbak Anggi tolong dong saya hadirkan dia. Enggak Mas, dia maunya Zoom. Mana Mon, kamu pengecut, nggak berani datang. Iya, nggak berani datang dia. Jangan terlalu. Oke, tapi dia nggak berani datang. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai Respon Hasiulan Sianipar yang tidak datang pada acara Rakyat Bersuara. Padahal kedatangan Rismon ditunggu oleh Topi Merah untuk mengklarifikasi terkait temuan dari Topi Merah bahwa ada Gaj Adam di watermark ijazah Pak Jokowi sesuai apa yang disampaikan oleh Respon Hasiulan Sianipar. Ini mau di cross check, tapi Rismonnya ini tidak berani datang. Bahkan Rismon mengatakan ketika diundang itu inginnya Zoom. Nah, kalau Zoom ini tidak berhadapan langsung dengan Roy Suryo. Karena apa? Karena untuk membuktikan, untuk mengcompare temuan dari Respon Hasiulan Sianipar dengan Topi Merah itu mesti ketemu, dan ketemunya memang di Rakyat Bersuara. Ini yang paling tepat karena di situ ada Sanggan, ada Bantan, nah ada di Rakyat Bersuara. Tapi Rismonnya tidak datang. Padahal dulu teman ya nantang-nantang kepada Roy Suryo untuk bertemu dengan Pak Roy Suryo. Tapi ketika datang memang kemarin menjadi bulan-bulanan oleh Roy Suryo. Dikatakan bahwa Rismon itu adalah tidak punya ijazah dari Yamaguchi Jepang, tapi dia memakai gelar doktor. Nah, doktornya bisa jadi dokter abal-abal kalau ijazahnya itu tidak ada. Diungkap kemarin oleh Pak Roy Suryo. Mungkin karena faktor inilah teman, Rismon tidak berani datang, karena ketika datang pun nanti akan dihabisi oleh Roy Suryo yang akan membahas juga terkait ijazah dari Yamaguchi Jepang. Dan ini adalah satu langkah mati dari Respon Hasiulan Sianipar ketika berhadapan dengan Roy Suryo. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video satu lagi ya. Mana? Ini buktinya rakyat Indonesia menyaksikan. Malam hari ini Respon game. Saya kuat Respon kapanpun bisa menghadapi. Oke, kapanpun buktinya malam ini nggak datang gimana? Malam hari ini harusnya ada orang namanya Respon Hasiulan Sianipar, Dokter Magister yang sudah kita mau tadinya saya desek, Mbak Anggi tolong dong saya hadirkan dia. Enggak Mas, dia maunya Zoom. Mana Mon, kamu pengecut, nggak berani datang. Iya, nggak berani datang dia. Jangan terlalu. Oke, tapi dia nggak berani datang. Kenapa? KRMT. Oh, KRMT asli. Jolali KRMT-mu. Asli, Kanjeng Raden Mas Temenggung. Oh, Jolali KRMT-mu. Oh, lali. Bangsawan. Oh iya, saya bangsawan dan tidak Jangan ngomong begitu kalau bangsawan. Dia berani nggak datang? Ada moral. Dia berani nggak datang? Berani banget. Kapan? Mana? Ini buktinya rakyat Indonesia menyaksikan. Malam hari ini Respon game. Saya kuat Respon kapanpun bisa menghadapi. Oke, kapanpun buktinya malam ini nggak datang gimana? Ada tugas penting. Mana tugas penting? Penting apa? Maka gini. KRMT Roy. Oh iya, saya KRMT. Saya KRMT. Nah itu teman ya, perdebatan yang luar biasa antara Roy Suryo dengan pengacara dari Respon Hasiulan Sianipar yang katanya siap datang dan siap menghadapi Roy Suryo. Tapi nyatanya Rismon kemarin tidak mau datang. Padahal kedatangan Rismon sangat ditunggu-tunggu teman untuk membuktikan temuan dari Topi Merah dan dikompar dengan temuan yang dilakukan oleh Respon Hasiulan Sianipar. Dan ini menjadi masalah hukum karena kemarin pihak Topi Merah disomasi oleh pengacara dari Rismon. Oleh karena itu ini menjadi masalah serius dan tentunya ini dipertemukan di acara Rakyat Bersuara. Dan nyatanya Rismon tidak mau datang di Rakyat Bersuara. Ini adalah kesalahan fatal juga dari Respon Hasiulan Sianipar untuk mempertanggungjawabkan temuannya terkait watermark dari ijazah mantan Presiden Jokowi. Lalu bagaimana tanggapan dari Topi Merah? Kita tonton video yang satu ini. Ya, terima kasih. Kita sudah habis menyelesaikan Rakyat Bersuara di episode kali ini. Sayang sekali Pak Rismon nggak bisa datang karena yang jadi pokok permasalahan adalah somasi dari Pak Rismon. Karena saya menantang Pak Rismon untuk membuktikan apakah yang dia omongin atau integritas dia itu bisa dipegang atau tidak kayak gitu. Tapi ternyata seperti yang kita tahu, Pak Rismon malah tidak datang dan malah jadi makin aneh gitu. Terus dari lawyernya juga itu ngomong kalau Gaj Adam itu apalah itulah ngejelas karena substansi saya itu bukan itu. Substansi saya adalah bagaimana bisa gambar yang sudah rusak tulisannya tiba-tiba muncul kembali. Itu sebuah keanehan yang sangat nyata. Jadi ya balik lagi, seorang peneliti itu yang dipegang adalah omongannya dan integritasnya. Jadi kalau misalkan Pak Rismon malah
nggak hadir kayak gitu, itu malah mendowngrade apa namanya kredibilitas dia ya, walaupun kita udah tahu lah ya faktanya bagaimana, tapi balik lagi sangat disayangkan kenapa tidak datang dan tidak bisa head to head dengan saya gitu. Terima kasih. Mas Roy. Itu aja. Bukan sangat disayangkan, itu membuktikan Rismon kalah sama topi merah. Sama topi merah apa kalah, Terima kasih. apalagi mau nantang-nantang lagi. Nggak usah, ya end game, pengecut, ya zombie. Mas Roy, tadi ngeluarin amplop Mas Roy. Loh iya, amplop asli nih. Asli dah. Ini amplop 3 amplop yang dulu pernah. Ada nggak, Mas? Ya, jadi dulu kan disebut-sebut. Ya, Oke. saya menerima 3 amplop. Kita buktikan amplopnya belum saya buka sama sekali. Masih ada, masih utuh amplopnya. Meskipun ya, ngapain kita kembalikan ke dia? Ya dia ngasih saya sebagai seorang profesional. Ya, maka saya simpen terus dan ini akan saya simpen, saya buktikan bahwa omongan saya itu kalau A saya bilang A, B saya bilang, tadi saya banting tadi di depan. Tapi saya merasa tersinggung karena saya yang memberikan amplop itu kok nggak dibuka sampai sekarang. Jangan Mas, ini kan bukti karena dia mengatakan itu. Oh iya. Si zombie mengatakan kalau itu kan kita kasih loh, Iya. itu profesional. Profesional. Ya, bahkan ada teman-teman kita yang dulu dikasih katanya DP buat mobil, diminta lagi. Aduh, ada yang ketawa di sana. Tapi sekali lagi malam hari ini luar biasa. Topi merah ya, kita appreciate anak muda cerdas, anak muda yang berani, dan kita jawab bahwa somasinya itu nggak ada gunanya. Somasi kepada topi merah. Apa KTP-nya namanya topi merah? Nggak ada. Jadi kalau itu kemudian tiba dituntut, nggak bisa. Nggak ada. Sedikit menanggapi, mungkin tadi Bapak Mantan Wakapolri juga mengatakan kalau kasus ini juga tidak Oh iya, dipidanakan. nggak bisa dipidanakan dan harusnya stop. Dan makanya orang terus baca buku. Ada tuh katanya lawyer yang ya yang dia baca itu cuma buku lama. Dia hanya pokoknya hanya 2, hanya RG sama anu apa itu yang di halo belajar lagi ya gitu. Jangan kemudian udah gitu saya sama Abdul Ghafur aja kalah. Ditantang tadi sama Mas Abdul Ghafur. Jadi Mas Abdul Ghafur dengan Mas Topi Merah itu dua-duanya adalah ulat. Kenapa ulat? Ya lagi naik daun. Jadi yang satu pakar IT naik daun, yang satu lawyer naik daun. Jadi juga dikatakan kalau kita sudah 3 kali bolak-balik. Oh iya, polisi juga tidak bisa. bolak-balik. Kayak Jokowi sama Kasmujo aja, ya kan? Bolak-balik. Udahlah, boncos lah. Gitu. Kalau mau jalan, berarti ada mafia peradilan, mafia hukum yang berlangsung di Indonesia. Nah, itu kata kuncinya ya. Dah, terima kasih semuanya. Mau sedikit nggak nih soal Oh iya ini. ini Dian Sandi. soal yang dibilang Rismon itu, Rismon kan memberi somasi ya kepada Topi iya, Merah. iya. Sebenarnya salah alamat menurut saya. Karena Dian Sandi Utama saja sudah bilang file itu hanya 76 KB di upscaling untuk mencari-cari detail watermark. Siapa yang ngajarin? Jadi Dian Sandi menyuruh Rismon belajar lagi. Siapa yang ngajarin Anda untuk melakukan hal itu? Pemilik dokumennya saja, pemilik gambarnya saja tidak terima Rismon melakukan itu ya. Ya, oke. Itu teman ya yang disampaikan oleh Topi Merah ketika Rismon tidak hadir di Rakyat Bersuara. Karena Topi Merah menginginkan supaya bisa bertemu langsung kepada Rismon terkait pembuktian mengenai penelitian yang dilakukan Rismon kenapa muncul Gaj Adam di watermark ijazah mantan Presiden Jokowi. Lagi pula teman ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Michael Sinaga teman ya, ini dia saja teman, ini meragukan atau tidak terima ketika Rismon melakukan penelitian watermark di ijazah Jokowi. Dan ini menunjukkan bahwa pihak yang punya dokumen aja tidak percaya kepada Rismon, supaya Rismon belajar lagi mengenai penelitiannya itu. Oleh karena itu memang kemunculan Topi Merah ini membuat geger, membuat Rismon ketar-ketir teman terkait penemuannya, karena ada orang ternyata yang bisa melakukan penelitian seperti yang Rismon lakukan, yaitu Topi Merah. Oleh karena itu harapan besar teman ya kepada Pak Rismon supaya hadir di Suara Rakyat atau Rakyat Bersuara biar bisa ketemu dengan Topi Merah untuk adu skill mengenai penelitian ijazah mantan Presiden Jokowi. Itu teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.